Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Yampi. Senang sekali pagi hari ini kita kehadiran seorang entrepreneur muda yang telah mengembangkan sayuran eksklusif ya, yang dimana kita sebagai negara agraris tentunya sayuran ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, terutama untuk kita sekarang sudah mulai memperhatikan kesehatan. Tentunya untuk mengetahui lebih lanjut, kita perkenalkan narasumber kita pagi hari ini, yaitu Ibu Selina Desnawati. Beliau adalah co-founder dan direktur operasional PT Teknologi Lokatani Indonesia, atau dikenal dengan sayuran pagi. Selamat pagi, Ibu Selina Desnita, atau saya panggil Mbak aja ya. Boleh Ibu Susi. Masih muda soalnya kayak anakku. Baik, selamat pagi nih Mbak Desna ya. Iya, betul. Kenalnya ya. Desna. Senang sekali ini kita berjumpa di podcast Yampi ya, di mana kita berbagi pengalaman atau juga inspirasi bagi petani muda yang ada di sahabat Yampi. Jadi kalau kita nanti menyapa audiens dari podcast ini sahabat Yampi. Sahabat Yampi. Iya. Okay. Mbak Desna, sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Yampi ya, latar belakang sehingga menetapkan bahwa hortikultura khususnya sayuran ini menjadi keputusan untuk menjadi ini kehidupan yang akan ditekuni terus. Iya. Baik, silakan kameranya yang sana ya. Oke. Halo sahabat Yampi, perkenalkan saya Desna, co-founder dari Lokatani. Mungkin kalau sayuran pagi ini sebenarnya brand fresh produknya gitu. Kalau Lokatani sendiri sebenarnya sebuah startup yang bergerak di bidangnya itu agroteknologi. Gitu. Jadi ini hilirnya, tapi kita juga di hulu mengurus gitu. Ada di bagian edukasi, termasuk dengan mitra-mitra petani kita ada standarisasi, kemudian diskusi bersama untuk membangun sistem akhirnya nanti bisa dari hulu sampai hilir. Oh gitu. Iya. Kalau sayuran pagi sendiri ini sebenarnya ceritanya dari iseng-iseng. Dulu di tahun 2018 akhir. Sebelumnya itu sebenarnya di awal tahun itu tuh saya sempat ngobrol gitu sama almarhum ayah, almarhum papa saya itu pensiun. Kemudian memang beliau itu seneng ngulik lah macam-macam. Nah, tiba-tiba tuh tercetus ide pengen bertani gitu. Terus beliau tuh mungkin lihat referensi dari buku aja sih gitu. Ada yang namanya hidroponik gitu. Nah, kebetulan ketika saya sudah berkeluarga itu 2018 itu di rumah itu belakang ada lahan. Kemudian papa saya itu main terus ngelihat, ini lahan kamu lumayan sih kalau bisa dibikin kebun gitu. Mau coba nggak? Tadinya saya nggak gubris lah. Orang saya backgroundnya psikologi. Gitu nggak ada lah kepikiran ketanaman tuh nggak ada. Menekuni gitu. Pertanian. Terus kebetulan juga suami saya ini backgroundnya justru yang keluarganya itu petani. Petani di daerah Wonosobo. Di sana kan sayuran, kemudian ya padi juga gitu. Nah, ternyata beliau juga punya visi ke arah sana gitu, ke arah bikin pertanian gitu. Nah, kayaknya iseng-iseng boleh juga gitu. Kebetulan memang ada lahan, kenapa nggak kita coba gitu. Kemudian kita bikin greenhouse. Waktu itu sih masih sekitar 100 meter lah. Di situ 100 meter greenhouse. Kita juga ikut pelatihan sama orang gitu. Karena kan di zaman itu tuh hidroponik itu banyak yang membuka pelatihan-pelatihan. Nah, kita termasuk tadinya itu ya orang-orang yang ikut pelatihan lah gitu. Kemudian
setelah ikut pelatihan itu kita langsung eksekusi, kemudian ada beberapa teman juga yang mau join gitu. Join lah. Terus kita coba running. Tadinya cuma beli yang sudah jadi. Sudah jadi itu kan ada tuh Bu yang satu instalasi. Oh iya, Berapa jadi lubang sudah satu paket. Lubangnya ada paralonnya itu ya. Oh, udah siap pakai, udah tinggal colok aja listrik di situ sama kita diajarin nyemainya. Dari situ aja terus kita publish di Instagram. Oh gitu. Ayo siapa yang mau nih panen gratis nih gitu. Datanglah teman-teman kita gitu. Kemudian berkembangnya tiba-tiba termasuk nutrisinya itu ya. Iya. Satu paket itu. Nutrisi Rockwool kalau di ya untuk medianya untuk media. Ini kan Rockwool, kemudian benih, sama ada alat pengukurnya, gitu. Kemudian kita buat Instagram. Nah si Instagramnya ini iseng aja sih, kita upload aja foto-fotonya. Di situ mulai ada orang lain di luar lingkaran pertemanan, gitu. Kemudian requestnya macam-macam Hmm. karena kebetulan orang ini juga punya bisnis catering. Oh iya, Gitu. jadi gayung bersambut ya. Betul. Tapi Mbak Desna, sebelum berlanjut, kenapa sayur hidroponik kan bisa buah juga ya? Yang kita tahu ya, itu juga bagus juga gitu. Kenapa sayur? Hortikultura kan luas ya. Betul sih. Kenapa sayur? Kenapa sayur? Menetapkan sayur. Nah begini Bu ceritanya, jadi sebenarnya karena satu mudah, yang kedua perputarannya cepat, gitu. Jadi cycle-nya itu mungkin kalau sayuran tuh kita bisa panen dari semai sampai panen itu sekitar 2 bulan lah rata-rata, gitu rata-rata. Kemudian Jenisnya, kalau boleh jenisnya tahu? itu kita punya sayur tuh lebih dari 20 sih, sekitar 23 lah. Iya. Gitu, selada-seladaan dan oriental gitu terbaginya. Iya. Itu sebenarnya buah juga potensinya cukup tinggi. Biasanya di tomat sama paprika. Itu sekarang yang paling menjanjikan sih. Banyak diminta ya. Dan memang kualitasnya bagus sekali sih hasil dari hidroponik itu. Cuman di saat itu kita belum memutuskan untuk seberapa besar sih bisnis ini gitu. Jadi kita mulai dari yang sederhana dulu dan kebetulan gayung bersambutnya juga banyak, lumayan. Gitu. Dari situ ya berkembang, akhirnya tiba-tiba kita dapat juga market dari komunitas. Jadi kebetulan hidroponik gitu ya. ini komunitasnya cukup luas. Luas ya. Ya, petani hidroponik ini biasanya mereka channelnya itu di grup-grup Facebook, gitu. Nah di situ ternyata kebutuhannya sayuran hidroponik ini lumayan, gitu. Dari restoran pun tinggi, gitu. Tadinya kita kan cuma mau buat retail aja gitu pikirannya. Wah ternyata dari restoran juga lumayan, gitu. Pertama itu dulu kita punya customer itu Holycow. Mereka itu kebutuhan bayam hijau. Bayam hijau untuk pendamping sticknya itu. Itu aja, itu cukup. Dibawa nggak? Ini bukan? Ini saya bawanya hari ini bayam merah. Oh bayam merah. Kelihatan nggak ya? Ya kelihatan nanti di ini bayam merah. Iya. Nah yang memang cukup tinggi sih permintaannya di retail itu bayam. Bayam ya. Betul. Kemudian dari Holycow itu kita juga sebenarnya bukan langsung ya. Kita waktu itu bantu supplier utamanya. Gitu dari situ. Kemudian terus berkembang, kita mulai masuk ke modern trade. Gitu, kita masuk ke All Fresh. Kemudian 2024 itu kita masuk ke Market City. Itu channel penjualan terbesarnya kita di situ. Di tahun 2024 itu kita sampai menyentuh omset ya Ibu. Itu diawali dari 2018. Iya, setelah. Jadi cukup
panjang. pesat ya. Artinya 2018 ke 2025 aja udah itu kan ya, mulai masuk ke Sudah. pasar-pasar Jadi modern. 2023 all fresh, Iya, udah ke 2024 pasar modern, Market City. Market City. Iya, Itu begitu. apa menurut Mbak Desna yang bisa mempercepat Kita dulu nggak ngerjain perkembangan sayur ini? Kayaknya memang satu kita nggak boleh iseng-iseng aja sih, Bu. Jadi harus serius ya, ditekuni gitu ya. Benar-benar dibuat sistemnya. Iya. Gitu. Ya, memang saya sama suami nggak ada background di supply chain ya, karena ini kan sebenarnya kuncinya di situ ya. Iya. Supply chain menyeimbangkan antara permintaan dan permintaan ya, permintaan dan kesediaan ya. Betul. Dan itu juga yang jadi keunggulan sih di hidroponik ini. Karena hidroponik ini cukup bisa diukur panennya kapan, kemudian bobotnya nanti seberapa, itu bisa diatur sesuai dengan permintaan si market. Gitu. Dan itulah yang konsep yang kita bawa sampai sekarang, namanya on demand. Seperti itu. Jadi kita benar-benar hanya menanam yang memang sudah dibutuhkan ya. Artinya yang dibutuhkan tuh pun dengan kriteria kan yang seperti tadi itu ya. Betul. Bayam merah kah, bayam hijau kah, yang ditanam hanya sekian bulan. Betul. Yang ukurannya sekian gitu. Betul. Jadi biasanya on demand itu ininya on demand-nya ada sampai rasa dan bibit juga. Beberapa restoran yang restoran yang barat ya, western, biasanya itu kalau mereka minta selada, mereka chefnya ini udah tahu, aku maunya selada dengan varian ini, gitu, karena teksturnya berbeda, kemudian rasanya juga berbeda, gitu. Keunggulan di situ. Memang ini kolaborasi yang harus baik ya, artinya kolaborasi yang saling menguntungkan dengan chef, karena kan dia yang menyajikan ya, yang menyajikan itu. Betul, dan itulah konsumen nanti yang menilai ya. Iya, benar. Jadi, nah Mbak selama ini tantangannya apa ini untuk menuju ke sana? Tantangannya sebenarnya pertama memang terus belajar ya Bu ya. Ini tuh selalu mendapatkan hal yang baru karena kita benar-benar dari nol. Tantangannya itu. Yang kedua adalah telaten dan terus evaluasi gitu. Kadang ada ya dulu permasalahannya mungkin, aduh kita gimana cara mengantarnya, itu kan satu problem. Udah ada nih marketnya, nggak tahu cara nganterinnya gimana. Kemudian sebagai perusahaan tuh kita sebenarnya, saya juga belajar gitu, kita butuhnya tuh siapa aja ya, gitu. Jadi di bagian organisasinya pun perlu juga gitu belajar, tantangannya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah gimana cara menjaga standar. Iya, gitu. Karena memang dulu kita banyak mitranya. Kita ngambil kebun tuh 100 lebih. Dari kelompok maupun individu gitu. Jabodetabek. Iya, Jabodetabek tuh ada lebih dari 100 lebih sebenarnya. Kemudian tantangannya adalah gimana supaya 100 orang itu sama. Iya. Tapi kan mereka di-train dulu kan? Kalau di awalnya itu kita sebenarnya penjajakan aja gitu, karena mereka sebenarnya bisa jadi sudah berjalan, tapi ada standar yang kita jaga gitu. Kita punya brand sayuran pagi itu memang sudah dikenal. Jadi kalau misalkan di komunitas hidroponik itu sendiri, mereka sudah tahu gitu. Kalau sayuran pagi punya speknya lain. Dan tahu ya, sayuran pagi ini punya PT Agritech itu ya. Betul. Jadi ini brandnya Mbak Desna nih. Iya. Sayuran pagi brandnya Lokatani. Lokatani, ya. Betul. Lokatani, seperti itu. Dan
pada akhirnya sampai di tahun ini petani yang benar-benar bisa memenuhi standar, itu adalah petani yang paham betul. Kalau aku bersama dengan sayuran pagi ini, itu aku tuh akan berkembang. Kemudian ini tuh akan jangka panjang karena ada sistemnya. Jadi peluangnya memang cukup besar ya Mbak Desna? Sebenarnya sebesar itu Bu, gitu. Bahkan kita sebenarnya masih kekurangan suplai. Artinya permintaan tuh tinggi ya. Sedangkan yang kita hasilkan itu masih belum mencukupi itu sebenarnya. Untuk Jabodetabek. Iya, betul. Pasar kita memang hanya di Jabodetabek untuk saat ini gitu. Karena memang satu hal juga yang kita jaga adalah localized farming. Jadi mendekatkan antara market dengan si petaninya, betul. Seperti itu. Nah, terus dengan PT Agritech ini, apa sebetulnya yang ingin dikembangkan ya? Dikembangkan. Artinya kalau kita melihat satu sisi saja menghasilkan sayur ini, kita cukup bertani saja, tidak perlu membangun sistem kan. Betul, nah, sekarang apa sebetulnya yang ingin dibangun ya dengan PT Agritech ini? Dengan hidroponiknya tentu mungkin enggak sayuran pagi kali ya. Betul. Jadi yang kita lihat tuh kalau dari pertanian ini ya mungkin kita punya visi yang sama dengan Yampi ya. Gimana caranya biar ini tuh sustain. Pertanian tuh sustain. Pertanian tuh berlangsung terus. Karena tanpa sistem banyak kok orang yang mencoba di awal udah punya modal. Akhirnya kolaps. Karena nggak tahu cara maintain marketnya, nggak tahu perhitungan resikonya, seperti itu. Nah, si sistem ini tuh sebenarnya tujuannya bisa dipelajari semua orang, semua generasi. Itu salah satunya juga sih sebenarnya. Kita terus-menerus mencoba mengembangkan. Jadi sistem ini tuh juga digabungkan dengan teknologi ya Bu ya? Iya. Tapi kan kalau misalkan kita sekarang, generasi yang sekarang ini masih peralihan ya Bu ya, antara tua dan mudanya. Nah, gimana ya caranya supaya yang muda mau, tapi yang tua ini juga nggak kesulitan gitu. Nah, itu juga tantangan sih Bu gitu. Jadi kita harus pinter-pinter, terus-menerus membuat teknologi yang mudah lah untuk dipakai semua orang. Yang ramah lingkungan juga ya. Lah mungkin kalau kita kembali dengan proses budidayanya ini kan hidroponik ya. Kalau yang saya tahu ya, kalau petani yang ini petani yang dewasa itu petani dewasa senior gitu, itu kan mereka masih konvensional ya, artinya yang di lahan terbuka dan sebagainya. Kalau ini kan sudah memperhatikan penyakit ya, terus nutrisi, makanan dari tanaman itu bukannya mereka itu didominasi oleh petani muda, Mbak Desna? Hidroponik. Kalau untuk sekarang kalau kita bilang mungkin petaninya masih banyak yang 40 ke atas sih, yang di kebunnya, gitu. Nah, untuk pemain hidroponik yang mungkin seangkatan saya, masih bisa dihitung jari sih Bu. Termasuk milenial, Gen Z. Milenial ya. Masih terbatas ya milenial. Padahal itu yang harusnya ini ya di depan ya. Nah, kayaknya yang sekarang ini milenial mungkin jatuhnya kalau saya lihat sih trennya memang ke teknologinya, gitu. Tapi ada juga kan ya Bu ya sekarang yang ikon petani milenial. Iya. Artinya kan gini Mbak, kalau memang tadi kebutuhan pasarnya cukup menjanjikan, tentunya tadi Mbak Desna sudah sampaikan ya, perlu perencanaan, perlu manajemen. Nah ini bagaimana PT Agritech Tani ya, ini membangun model
melalui Lokatani ini untuk bisa menjadi bagian dari proses atau metode untuk menghasilkan sayuran berkualitas. Kita partnership sih Bu, kolaborasi ya yang jelas. Karena kalau misalnya kita jalan sendiri ya udah kita aja nih pemainnya. Tapi sebenarnya kolaborasi itu luar biasa. Mungkin kalau dibilang dunianya startup, karena Lokatani kan masuknya dari pintu itu sebenarnya banyak sekali lembaga di luar sana yang akhirnya bisa gitu berkolaborasi gitu dengan kita. Ada yang foundation, mereka juga concern di mungkin di wanita, concern di anak muda. Nah, mereka-mereka ini yang akhirnya ngajak Lokatani untuk ngobrol. Kira-kira bikin program apa yang bisa apa namanya? Sistem ya untuk pertanian. Betul, sustain di pertanian. Kemudian ngajak lebih banyak orang lagi gitu. Jadi memang kuncinya di kolaborasi sih gitu. Kita memang banyak ikut beberapa event yang di situ tuh akhirnya mempertemukan kita. Termasuk dari pemerintahan juga sih. Justru yang sering nyolek Lokatani itu kalau nggak di Komdigi. Karena Komdigi ini banyak yang ngurus startup tuh di Komdigi ini. Kemudian bahkan Kemenlu aja dulu sempat gitu karena kerjasama internasional. Kemudian butuh representatif yang dari Indonesia gitu. Kemudian dari startupnya yang agri. Jadi dulu kita pernah join acara di Jerman, pernah kemudian di Portugal yang internasionalnya itu. Seperti itu sih Bu sebenarnya memang. Artinya kalau saya melihat kan ini bagi petani muda yang mungkin masih merabah sebetulnya saya arahnya kemana. Sebenarnya ini kan ini menjadi peluang ya Mbak Desna. Menurut Mbak Desna kalau ini petani muda yang akan memilih pertanian khususnya sayuran dan tentunya lebih khusus lagi secara hidroponik ya pengembangannya, bagaimana ininya Mbak peluangnya gimana ya? Mungkin pesan ini saya pikir penting ya untuk sahabat Yampi. Silakan dengan kamera yang sudah disiapkan. Waduh. Oke. Mungkin kalau buat teman-teman ya, sahabat Yampi gitu terutama yang moga-moga nih channelnya ini ya sampai nge-reach yang muda-muda juga. Insya Allah. Insya Allah. Jadi teman-teman sebenarnya pertanian itu tidak melulu hanya diproduksi. Gitu. Pertanian ini tuh kan sebenarnya kalau dalam dunia bisnis itu kan sama aja seperti barang lainnya gitu. Jadi teman-teman itu punya kemampuan apapun, sosial media misal, sosial media, kemudian di marketing atau teman-teman bahkan kayak misal di Lokatani itu punya tim tech gitu. Teknologi. Kita juga kerjasama sekarang dengan Politeknik Negeri Jakarta. Rutin mereka menyelenggarakan magang sama program PBL, Problem Based Learning. Jadi supaya si mahasiswanya ini bisa menerapkan ilmunya gitu. Dengan Lokatani mereka pernah membuat beberapa project, sekarang juga ada yang ongoing. Ada yang IoT untuk monitoring sistem di hidroponiknya. Kemudian kedepannya nih ada juga yang lagi mau buat untuk monitoring hama. Kemudian nanti mau untuk otomatisasi apa namanya lingkungan di greenhouse-nya gitu. Karena memang hidroponik ini apa namanya hidroponik ini pakai greenhouse ya yang ini. Yang paling unggulnya itu di situ. Kemudian macam-macam lah bidangnya Bu gitu. Apakah ini Mbak Des dengan tadi ya
pengembangan yang di PT Lokatani itu akan menghasilkan atau akan merancang seperti smart farming. Betul. Kalau sekarang istilahnya smart farming ya. Iya, betul. Iya, jadi semua dikendalikan oleh teknologi dalam artian cara mengukur, cara kapan panen, terus Betul seperti itu sekali. Kak. Wah, keren dong Mbak Des. Iya. Keren dong Mbak Des. Nah benar, saya sangat mendukung ya karena ini begini, anak muda ini kan maksudnya generasi milenial, apalagi Gen Z ya, itu kan pengen mereka keren gitu ya. Artinya kalau kita bicara petani itu bayangannya kan yang berlumpur lah, terus nanti yang di lahan lah, di ini. Tapi dengan smart farming ini kan mereka merasa bahwa ini bagian dari kehidupannya ya, dari gayanya gitu ya, dari stylenya dia. Betul. Jadi enggak terbayang yang kotor-kotor, terus yang panas-panas gitu kan. Iya. Nah ini sampai mana ini hasilnya untuk menjadi satu, apa ya, menjadi satu model ya, menjadi satu model yang utuh ya, untuk mengendalikan atau untuk kita bisa memanage si greenhouse ini ya. Oke. Kalau sekarang sih masih dipakai internal untuk produksinya sayuran pagi ya Bu, jadi greenhouse. Kita punya greenhouse di Cibubur, itu kita dedikasikan memang untuk laboratorium lah istilahnya. Gitu. Jadi tahapnya memang sekarang masih riset and development, yang nantinya sih harapan ya kalau ya moga-moga banyak yang melirik dan tertarik. Kalau misalnya kita menawarkan sendiri satu-satu tuh kan akan lebih lama ketimbang kalau ada yang butuh. Kalau misalkan dari Kementerian Pertanian atau dari kementerian lainnya tertarik untuk ini, kita siap banget untuk eksekusi Bu, gitu. Karena ya tadi ya kuncinya kolaborasi, gitu. Kemudian kalau sekarang itu yang sudah berjalan, kita punya sistem internal untuk ini monitoring, apa namanya, monitoring sayur, jadi stok sayur, kemudian mitra mana saja punya sayur apa, sampai di pemesanan, kemudian pencatatan keuangannya, kemudian invoicing itu kita udah punya sendiri ya, berarti bikin sendiri. Digital marketing juga Iya, gitu ya. seperti itu. Oh, jadi artinya itu hasilnya tuh lebih bisa dipastiin gitu ya. Iya, betul. Kelihatan Bu. Kadang petani mungkin ya, yang saya lihat sih pengalaman dari mertua dan sebenarnya kakek nenek saya juga petani gitu. Yang mereka hitung itu kan paling kalender musim ya. Pertama itu, kemudian biasanya itu ini harga diprediksi harganya segini, tapi kok nanamnya bareng-bareng sama, misalnya cabai semua. Ketika panennya bareng, langsung drop gitu ya. Seperti itu. Nah itu melalui PT Agritech inilah ya, bagaimana mengatur, bagaimana kita bisa menetapkan panen sampai prediksi harga, pastinya bisa kita harusnya bisa membantu pemerintah untuk ini mapping forecast. Jadi tidak harga. Sampai over produk sampai terbuang atau aduh sayang banget ya. Artinya kan waktunya sudah paling minimal 2 bulan kan tadi yang dipakai untuk ini ya, menunggu. Terus 2 bulan tuh sebenarnya juga kalau sistem baru Bu. Jadi ketika kita udah start untuk di hidroponik ya, misalnya kita start menyemai, itu besoknya menyemai, jadi kita bisa panen. Oh, jadi ini panen setiap hari. Iya, artinya bergilir gitu ya. Betul. Gitu. Jadi kita memang dalam seminggu itu menerima pesanan seminggu 3 kali untuk sekarang. Tapi sebenarnya demand-nya setiap hari. Dan itu bisa diatur kalau misalkan kebunnya ada yang lebih banyak lagi. Iya. Gitu. Sejauh ini udah berapa kebun Mbak yang dimiliki? Kalau yang running, kalau kita bermitra sih Bu, jadi yang dikelola lah ya. Yang dikelola under kita itu benar-benar cuma yang lab itu, yang di Cibubur.
Itu juga luasannya nggak sampai 500. Kemudian kita bermitra sama 1, 2, sekitar 5 petani lainnya. Beragam, ada yang dari lahannya itu nggak sampai 1000 meter juga, sama kayak kita. Sekarang udah 2000 dia. Oh, jadi expand ya, jadi Expand. dikembangkan karena permintaan tadi ya? Iya. Jadi kita bisa, mungkin salah satu dampak positifnya. Iya. Dan itu dikelola oleh petani yang memang konsisten, unggul lah istilahnya, semuanya gitu Iya, sih. jadi dia memang harus selain tekun ya harus konsisten ya. Betul. Karena Konsisten dan ada konsistensi itu kan tadi tidak hanya hasil ya, tapi aturan yang harus dipenuhi gitu ya. Betul. Yang sesuai permintaan customer tentunya ya. Betul. Iya. Jadi kita juga harus mengedukasi petani bahwa kalau misalkan kita bisa menghasilkan kualitas yang baik, harganya ikut juga gitu tinggi. Ya? Iya. Kita bisa naikin, memang harganya cukup tinggi Bu dari harga modal. Karena memang yang kita janjikan ke customer itu kan kualitas kepastian kualitas dan stok. Stok. Ini continuous ya? Continue. Sudah dari kan ini kuncinya ya. Suplainya itu harus continue. Betul. Kualitasnya terjaga. Betul. Itu yang dipegang oleh Lokatani. Oh, betul. Iya. Dan saya kerjanya dari rumah sih Bu. Iya. Kalau saya dari rumah aja. Iya. Saya dari rumah. Kuncinya memang komunikasi ya sama petani, banyak ngobrol. Iya. Nah itu cara membinanya gimana Mbak? Dengan ini ya. Sebenarnya dengan apa? Teman-teman yang berkolaborasi itu. Justru malah sebenarnya ilmu tuh nggak cuma dari kita. Kita cuman mungkin ya bisa dibilang Sawiran Pagi ini punya pengetahuan plusnya adalah kita nguasain market. Sebenarnya petani banyak yang lebih pintar Bu. Hanya bagaimana menuju ke sananya. Betul. Itu ya. Tapi nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi kita menggabungkan antara pengetahuan kita yang ada di hilir, kemudian kita kerjasama sama petani-petani yang memang concern gitu di bagian kualitas. Nah beliau-beliau inilah justru yang malah kita jadikan panutan dan standarisasi buat Sawiran Pagi juga dan ke petani-petani yang lainnya. Gitu. Jadi saling sharing lah. Iya. Gitu. Berarti jadi saya flashback ya. Saya bayangin kan hulu hilir itu kan, kalau ini udah di hilir ya. Berarti hulu itu mulai budidaya. Betul. Kalau konvensional itu kan ada namanya sortasi, ada namanya sortasi, terus grading, terus nanti mulai packaging dan berarti ini ada rantai itu yang diputus ya? Artinya dari hidroponik, dari greenhouse itu udah packaging. Betul. Atau ada grading? Enggak. Kayaknya. Langsung dari yang ini udah jelas ini bakal greenhouse langsung packaging kan? Betul. Ya. Oh iya. Lokatani sekarang mengatur logistiknya. Iya. Berarti ada itu tadi, ada pemutusan rantai yang tidak diinikan lagi. Jadi itu kan lebih efisien. Betul sekali. Terus biaya efisien itu kok mulai waktu, biaya dan sebagainya. Betul sekali. Gitu ya. Kita benar-benar 1 hari aja prosesnya. Dari pemesanan sampai pengiriman itu cuma 1 hari. Gitu. Jadi pagi misalnya sudah masuk nih pesanan, kita sampaikan ke petani. Kemudian petani yang akan proses dari panen sampai packing. Oh, gitu. Jadi mereka diberikan kepercayaan juga ya. Betul. Tidak harus ke tempat Lokatani kan, tidak mengirim barangnya itu baru Lokatani baru mulai ini lagi memilah-milah. Enggak ya? Enggak, tadinya kita seperti itu Bu. Kita belajar di tahun 2025 akhir kemarin. Ada yang lebih ringkas. Iya. Seperti itu. Tapi penjaminnya kan Lokatani.
Iya, penjamin hasil dari betul. petani itu ya. Betul. Nah, kita partnership itu sama petani juga salah satunya itu sih. Jadi kita punya 1-2 orang di lapangan yang mereka sudah tahu, oh kalau sayuran pagi itu segini. Berarti ada supervisornya. Adalah. Oke. Oh. Secara resmi. Jadi yang menjamin kan harus, artinya kan ini udah jadi gitu ya. Kan nggak mungkin terus kita bongkar karena ada ini reject karena apanya ya. Oh, iya, dan memang terbukti semakin kesini semakin bisa dibilang hampir jadi tidak pernah reject sih. Menyenangkan ya. Ya artinya kalau kita benar-benar artinya kan ada tadi ya pengerjaan yang sudah tidak diperlukan lagi sehingga kita lebih banyak waktu untuk menghasilkan tadi itu kan dengan sekali produksi pasar kan artinya kan. Betul. Nah, ini mungkin ya yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa bertani itu menyenangkan dan menguntungkan. Sehingga jangan khawatir ya, jangan khawatir untuk sahabat Yampi untuk menjadi petani. Betulkah, Mbak Desna? Iya. Bisa kok. Sangat menarik karena kita cukup memantau tadi ya hasil dari teman-teman petani yang bermitra dengan kita melalui salah satu teknologi. Ya. Betul Bu. Apalagi nanti kalau smart farmingnya udah jalan ya, itu ya seperti pabrik aja. Jadi kita seperti bisa massal ya? Enggak ini, Mbak Desna? Massal. Massal? Iya. Semoga ya Bu. Iya, kan ini tantangan ini. Apa tantangannya sekarang kan? Mungkin kita untuk saat ini sih masih di tahap penyempurnaan terus lah ya Bu ya. Untuk saat ini kita masih pegang kendali ekosistemnya lah dari hulu sampai hilir. Tapi sebenarnya sangat bisa diduplikasi dimanapun gitu. Misalkan kayak kemarin ya kita kerjasama dengan ibu-ibu KWT, ya gitu. Ibu-ibu KWT ini sebenarnya mereka juga bisa kita hubungkan ke pasar lain langsung, gitu. Nggak melulu sayuran pagi juga bisa, gitu. Jadi sampai di situnya bisa. Atau kita juga bisa berpartner. Sebenarnya sayuran pagi juga menerima ini apa namanya? Kalau ada yang mau berbisnis hidroponik, kita bisa bantu bimbing. Kemudian kita juga ada bisa bikin pelatihan fasilitas, itu kan, Mbak? Plus pelatihan. Ya, melalui pelatihan itu ya. Betul. Ini sebenarnya seksi banget buat persiapan masa pensiunan ya, purna bakti kalau di purna bakti ya. Namanya. Ya. Betul sekali. Berarti sebentar, saya tuh lagi pasar PT Agritech ini langsung ke restoran, langsung ke pasar modern. Apakah ada yang langsung ke konsumen? Ada. Oh ada. Jadi yang dulu ada itu, berapa ini ininya? Retailnya. Jalur ininya. Oh, jalurnya itu. Apa ya? Penjualannya ya. Kita tuh ada yang modelnya kita bagi dua besarnya adalah B2C yang langsung retail. Ada B2B2C yang ke pasar modern itu. Karena sistemnya konsinyasi ya Bu. Kemudian yang B2B. Yang B2B itu yang langsung ke restoran ya. Iya. Nah, untuk yang sebenarnya pasar paling besar kita itu di B2B2C. Untuk secara volumenya di pasar modern ini dan di B2B-nya. Gitu. Jadi kita full fokus di situ. Tapi kita juga maintain karena sebenarnya si retail ini itu pelanggan yang membeli itu kayak udah punya pola lifestyle sendiri Bu. Ini ya pembeli yang loyal ya. Betul. Balik lagi Betul. Gitu ya. Jadi mereka juga udah tahu nih. Setiap hari Sabtu tuh akan ada pengiriman. Kita update stoknya. Kan seminggu 3 kali tadi ya? Iya, tapi untuk retail ini kita pull di hari Sabtu. Nanti sih harapannya
kalau volumenya udah lebih naik, kita bisa setiap buka hari. di luar. Harapannya malah pengen buka ini, Bu. Kalau bisa kita punya satu tempat gitu ya. Ada Kios kafe, gitu. ada kios. Gitu, karena sekarang kan modelnya gitu ya, banyak. Jadi bisa milih langsung gitu ya? Iya. Saya mau sayuran Bisa itu panen, langsung ini bisa gitu panen ya. sendiri gitu, ada greenhouse-nya langsung panen, langsung. Oh, seru itu ya. Seru sih. Jadi untuk edukasi, untuk rekreasi juga ya. Betul. Sebenarnya Kan yang dicari anak-anak itu kan ya. penting itu ya. Betul. Untuk mengenal mana yang namanya bayam, jangan-jangan milih yang ini dia. Iya. Gitu kan. Nah, mulai diedukasi dari pengennya resto seperti ya. itu. Mudah-mudahan ya Mbak Desna. Amin. Keinginan artinya terwujud dengan cara niatnya kan mengedukasi, terus membiasakan masyarakat sehat. Iya. Kalau kita tuh harus tujuannya untuk sehat. Karena siapa lagi gitu ya, kita mencapai Indonesia emas 45 kalau tidak dimulai dari sekarang ya. Tapi tadi cara pola penjualan tuh Mbak, kalau yang B2B2C itu apa tidak ini merugikan? Kita belajar banyak banget dari B2B2C itu. Iya. Karena ini kan barang cepat busuk. Betul Terus sekali. yang tidak bisa terus kita ini ya. Artinya kita biarkan, masa balik nama doang. Itulah pentingnya kita benar-benar involve di bisnis tuh mengatur supply, kita sensitif juga terhadap polanya gitu, Bu. Jadi kita dulu sempat ada masanya ketika awal-awal kita supply itu retur tuh di atas 50%, padahal kita sebanyak itu supply-nya. Iya, makanya ada masanya. Kemudian ya kita belajar lah mengatur, ambil tengah-tengahnya. Kemudian ya semua mah ada resikonya ya, Bu ya. Barang seperti ini betul mudah, cuma seminggu ini paling di pasar modern. Kemudian tapi memang dibarengi juga dengan SOP tadi, Bu. Karena terbukti nih ketika kita nutrisinya itu terjaga, itu waktunya lama. Jadi bisa lebih dari seminggu kadang gitu. 10 hari gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kita baca pola juga gitu. Kita bareng sama mitra kita, mitra petani kita lihat nih. Kita monitor setiap ada pengiriman dan retur. Itu oh ya sekarang tuh gitu lagi ya evaluasi. Kayaknya yang lagi laku selada deh. Gitu, kita coba yuk sebulan ini. Mungkin jadi ini bisa tidak stuck ya, artinya tidak ini tok gitu. Tadi suatu saat karena melihat perkembangan seperti itu, bisa aja sesuai dengan ini ya. Ada seninya ya. Iya. Iya seperti itu. Jadi tidak monoton gitu maksud saya. Pengiriman itu ya. Iya. Oh. Gitu. Dan itu juga membutuhkan apa ya? Kita tuh harus responsif gitu. Iya. Mungkin kalau dulu kita manut-manut aja nih sama market. Tapi enggak, sebenarnya kita juga punya kendali atas itu supaya istilahnya gini. Kita tuh kan niatnya pengen enggak untung sendiri ya. Petani juga untung. Iya. Petani untung, tapi kita juga harus untung. Nggak bisa petaninya doang, terus kita yang berkorban. Atau kita yang sebaliknya. Ya harus win to win lah ya. Win-win, betul. Nah, itu tuh kita juga selektif sama market. Itu juga kunci, Bu. Jadi pengalaman itu kita udah hafal nih ya. Terus yang ini bagaimana polanya yang ini. Betul. Sampai di titik kita harus jaga cash flow loh gitu. Ini kalau misalkan ada market yang nakal, ya itu kok nggak bayar-bayar. Kita sempat mengalami juga, Bu. Waduh. Tahun lalu itu kita sempat mengalami. Udah, kita sekarang selektif. Cari yang pembayarannya sehat. Nggak perlu kita ambisius gitu kayak segala semua, apa aja diambil gitu. Tapi kan
masalahnya kadang Iya, modal di iya, depan iya, kan iya. kasihan juga ya Iya, petaninya. iya, iya. Seperti itu sih. Oh, oke, Jadi oke, emang oke. Heeh. Kalau yang lain harus oke konsisten. lah ya, tapi kalau yang tadi itu, yang konsinyasi itu, aduh kalau barang nggak cepat busuk sih nggak apa-apa ya. Tapi ini kan Mm-mm. namanya hortikultura itu udah Iya, sensitif banget gitu ya, nggak betul. bisa dia Mm-mm. kondisinya nggak firm aja, Mm-mm. dia cepat busuk lah, inilah. Oh Kemarin gitu tapi di ya. ini juga macet Bu, di hotel Oh, sempat kita juga iya. macet. Jadi ini kok jadi Mm-mm. kita harus bener-bener jeli Iya. membaca ini sebenarnya model supply-nya mereka gimana sih gitu. Suppliernya. Mereka tuh kebutuhannya berapa, kemampuannya sebenarnya bayarnya berapa gitu. Jadi nggak yang 100%, kadang mereka kayak beli aja. Iya. Tapi nanti dibayarnya mencicil Iya. gitu. Jadi benar-benar harus jeli di Harus segala dari sisi. lembaga yang ini ya,